Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat skill Avenger yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya Bagas Maulana Iqbal di sini. Kali ini saya akan menjelaskan versi pertama saya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Berhubung kemarin ada yang nanya di kolom komentar mengenai si Ruby abu, sebenarnya biru tapi abu. Ini bakal saya jelasin di sini. Terus tonton ya guys ya. Jadi ini tuh kit awalnya tuh RGT. Awal banget dapet info RGT. Cuman sekarang sisa cuman sasis, shock power sama power aja. Sama shock breakernya aja. Sisanya udah ya namanya gatel, ganti-ganti semua deh gitu. Kenapa diganti? Soalnya gatel, suka ngoprek yang pertama. Terus kayak waktu itu tuh pertama ganti tuh gearbox. Kenapa gearbox ganti? Gara-gara spur gearnya tuh rontok. Mau ganti spur gear yang ori, harganya tuh hampir setengah dari gearbox baru. Makanya sekalian ganti. Manjang. Waktu awal beli sebenarnya ini nggak beli. Ini tuh waktu itu dapat di grup Facebook. Ada yang minta barter atau tukar tambah sama kit aku sebelumnya. Kit aku sebelumnya itu MN86KS. Yang pada akhirnya dapat barter lah sama RGT ini tuh. Basicnya tuh RGT 86100 yang body Rubicon Lexan warna merah marun. Itu awal dapat si ini namanya Reketek. Soalnya waktu itu udah pernah nyoba mini 112 di KS, tapi ngelihat yang 110 kok kayaknya lebih asik, lebih scale. Terus juga mini, bukannya menghina mini atau gimana ya, tapi mini itu lebih banyak problematika. Beres main belanja, itu sih intinya mah. Kalau misalkan 110 itu karena gir-girannya lebih gede jadi lebih jos. Ya dari 112 barter 110, siapa yang gak mau? Ya gasit aja gitu kan. Jadi spek mobil ini tuh awalnya kan RGT 86100. Untuk chassisnya ini masih pakai ori RGT. Terus pertama yang diganti itu adalah tadi udah aku jelasin, gearbox. Gearbox sekarang udah jadi metal. Setelah dari gearbox itu tuh ganti ke gardan. Gardan sekarang pakai yang Cinaan sih, tapi yang udah oke. Dan portal juga. Untuk elektrikalnya ini pakai BL Heli 70 ampere buatan Mang Andi, the best, Sukabumi terbaik Mang Andi. Terus motornya pakai 2300 kV. Untuk elektrikal lainnya nih ada ESC 1060 untuk winch depan 1, 1060 untuk PTO yang ke depan 1, sama ESC 1625 untuk PTO belakang. Untuk yang lain-lainnya paling ini remote pakai Radiolink RC6GS, Radiolink remote 1 juta umat. Terus untuk baterai pakai, sebenarnya baterai ada dua, dipisah antara untuk winch sama untuk dinamo motornya langsung. Nah untuk dinamo motornya langsung itu pakai 4S 4200. Kalau misalkan untuk yang winchnya pakai 3S 2200, 2000 Yamaha sorry. Oh iya, servo. Untuk servo ini pakai DS30 yang DS coreless tuyuk. Untuk servo ini pakai DS coreless 35 kilo. Shock ini masih pakai bawaan ori RGT aja karena udah enak banget. Cuman si oli shock aja yang diganti pakai oli shock silicone oil 1000 CST. Ban pakai Louis CR Cem. Apapun ini yang ukurannya 120. So misalkan untuk peleknya pakai yang ban gitu atau Cinaan yang beadlock metal. Cuman siring beadlocknya udah diganti sama baut-bautnya. Lebih skala aja sih. Namanya juga Skill Avenger. Untuk body, ini body Rubicon menggunakan mata Angry Bird. Kenapa milih Rubicon? Karena emang pengen barbar aja bawanya. Tapi bukan kayak itu ya barbarnya. Dan lebih enak aja untuk main. Gak mikir, gak seribet body-body lain lah menurut saya pribadi.
Untuk aksesoris di sini ada beberapa. Yang pertama, ini ada pasak untuk winch. Terus ada box-boxan mempercantik aja, ada sand leather juga kadang kepake, kadang ditaruh aja untuk mempercantik. Terus ada strap juga untuk recovery. Ini strap, ada 2 strapnya, satu lagi di dalam kotak. Terus ada shackle S, ini juga untuk recovery. Pasak ada 2, dan ada nih, nggak tahu nih, rompi untuk winch. Kalau pasaknya saya bikin sendiri. Kali ada yang minat, boleh. Ini pasaknya dari besi beton 5 mili. Sama yang untuk cantelannya ini pakai yang 2 mili. Biar nanti semua hook bisa masuk ke sini biar gampang. Total budget ngerombak dari RGT jadi gado-gado kayak gini sebenarnya nggak dihitung. Cuman perkiraan sekitar ya 1-2 juta lah. Per partnya. Untuk totalnya ya sekitar mungkin 7-8. Tapi tidak semuanya ini beli kok, ada juga yang PNP, paksa dan banyak juga part yang kita bikin sendiri. Yang part yang ya aku sama temen aku bikin sendiri gitu. Jadi tidak semuanya harus beli kok. Pinter-pinter ngakalin aja sih. Kalau ini ngoprek sendiri karena emang seneng ngoprek juga. Terus kalau yang dioprek apa aja sih, nyari oprekan aja. Kalau misalkan nggak ada yang rusak, ya setidaknya kita maintenance gearbox, tempetin ulang, nge-grease ulang maksudnya, nge-grease ulang. Terus misalkan ngecek bearing, ada yang udah oblak atau belum. Setidaknya ngecek bearing sih, itu yang paling penting guys. Sumpah, kalau bearingnya udah oblak, gear-gearannya cepat oblak. Cuman kalau misalkan bearingnya bagus, insya Allah semua partnya aman, sentosa, aman, enjoy, santuy. Setiap 3 kali atau 2 kali main di grease ulang, tapi grease-nya dicampur silikon oil biar ada pelumasannya juga. Untuk di gardan sama di gearbox itu wajib dicek grease-nya, takut kering atau segala macam. Terus bearing-bearingannya juga wajib dicek, takutnya ada yang oblak, karena kalau udah ada yang oblak bisa rusak tuh semuanya, gear-gearannya maksudnya. Sebisa mungkin pakai bearing yang udah ada seal, soalnya durabilitasnya lebih bagus. Alhamdulillah, disyukuri aja, enak. Walaupun terkadang ada beberapa obstacle yang emang harus maju mundur karena beloknya nggak seberapa patah. Emang udah patah, cuma karena kitnya agak dipanjangin, jadi ya wajib maju mundur. Tapi karena ada winch, ya pakailah winch, jangan dipaksa terus gitu. Kenyawang udah, Cikole udah, Batu Kuda waktu itu udah pernah juga, Cilengkrang udah. Untuk obstacle-nya sih lumpur iya, tanah iya, batu-batu iya, sungai iya, semuanya udah kena kecuali pasir laut belum. Pasir pantai maksudnya, ya pasir pantai belum, jangan sampai lah, takut karatan soalnya kalau kena air garam. Karena ini pakai brushless, jauh lebih awet ke baterai. Terus kelebihannya pakai portal, karena portal clearance-nya lebih tinggi, jadi lebih enak untuk mainnya. Remote juga karena 6 channel, dimaksimalkan 6 channelnya, walaupun cuma 5. Terus dari ban juara. Secara umum sih ini udah enak banget, cuman yang kurangnya tuh nggak tahu gimana, ini gearboxnya masih agak berisik. Bukan agak berisik, emang berisik. Cuman untuk main dan segala macam mungkin rating pribadi ya, karena ini ke pribadi mungkin 11 dari 10 lah. Tinggal percantik-cantik aja sih. Mungkin kayak ditambahin LED bar mungkin itu juga, atau nggak ada sih. Buat siapapun yang nanya recommended atau enggak, itu semua it depends, balik lagi ke kalian, balik lagi ke cara main kalian, suka kalian apa dan segala macam. Cuman kalau misalkan untuk aku pribadi sih ini recommended banget dengan bangun seperti ini, walaupun udah diacak-acak semua, udah disetting ulang semua. Recommended kalau suka ngoprek. Cuman kalau misalkan mager ngoprek sih,
mungkin bisa beli RTR aja daripada mager untuk ribet dan segala macam, beli RTR aja deh. Satu tips yang paling penting kalau misalkan mau ngacak-ngacak kayak gini, pelajari dulu, jangan asal beli. Setidaknya kamu tahu apa yang bakal kamu beli, jangan sampai salah beli. Itu aja. Untuk brushless sih, cek bearing si motornya aja. Cuman kalau misalkan kalian beli brushless yang inrun itu waterproof, itu udah aman, nggak perlu ditutup apa-apa lagi. Nah, karena brushless tuh pertama hemat baterai banget. Torsi sama speed, torsi nggak habis-habis, tapi speed juga dapet. Itu tinggal setting dari pinionnya aja. Ada satu dari RC ini tuh sebenarnya penggunaan baterai. Kenapa baterai ini pakai 4S? Mungkin karena selnya lebih banyak, dia jauh lebih irit. Pertama itu. Yang kedua, semakin besar voltase, semakin besar tenaganya juga. Tapi dan smoothnya jauh lebih dapat, ngegerayemnya tuh jauh lebih dapat dan jauh lebih enak sih. Cuman sebenarnya kalau ini dipakai Integra S juga udah enak banget. Cuman karena gatel jadi naik ke 4S aja sih. Jadi guys, ini story dari Reketek. Untuk kamu siapapun yang nanya tentang si Ruby Abu ini yang bernama Reketek, semoga menjawab. Kalau misalkan emang masih ada yang ingin ditanyain, boleh langsung tanya di kolom komentar, boleh DM IG langsung aja biar cepet responnya. Terus juga ya pokoknya langsung hubungin aja lah pihak Scalpenger. Langsung kita mabar, langsung DM ke Scalpenger. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Kalau nggak suka nggak usah di like, nggak apa-apa, yang penting subscribe. Komen nggak suka, nggak mau komen, ya udah nggak apa-apa, yang penting subscribe. Oke. Saya Bagas. Assalamualaikum. Ada cokor guys. Parah si Prof ketawain. Enggak, gue